seorang remaja SMA tak sengaja bertemu dengan seorang janda kaya yang memikat. Namun di balik senyum manisnya, ternyata wanita itu menyimpan sisi gelap yang mengerikan. Ia tak pernah menyangka bahwa hubungan yang awalnya terasa seperti mimpi, perlahan akan berubah menjadi ancaman bagi dirinya dan orang-orang terdekatnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah film thriller penuh ketegangan dari tahun 2015, berjudul Lethal Seduction. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang siswa SMA bernama Mark yang sedang dalam perjalanan pulang bersama sahabatnya, Walter. Di jalan, mereka melihat dua wanita paruh baya. Walter mencoba menggoda mereka, tapi para wanita itu justru bersikap cuek. Sesampainya di rumah, Mark mendapat kejutan berupa pesta ulang tahun ke-18 yang telah disiapkan oleh ibunya, Tanya. Salah satu tamu yang hadir adalah Melanie, gadis yang telah lama ia sukai. Tak lama kemudian, Mark melihat Melanie di kamar mandi sedang bersiap untuk pesta kolam renang. Melanie meminta bantuannya untuk mengikat tali bikini, dan dengan senang hati Mark menyanggupinya. Namun, sebelum ia sempat membantu, ibunya yang terlalu protektif masuk dan mengambil alih untuk mengikatkan tali itu sendiri. Mark hanya bisa menatap Melanie dari kejauhan saat dia berenang di kolam. Di belakangnya, ada Randy, rekan kerja Tanya, yang diam-diam menyukai ibunya. Randy mengatakan kepada Mark bahwa jika dia butuh bantuan, ia bisa menghubunginya kapan saja. Walter kemudian datang dan menyarankan agar Mark menyuruh ibunya pergi dari rumah agar mereka bisa berpesta. Mark adalah anak tunggal dan ayahnya telah meninggal sejak ia masih kecil. Karena itu, Tanya sangat melindunginya. Mark kemudian mendapat ide untuk menghubungi Randy dan memintanya mengajak Tanya makan malam keesokan harinya. Malam itu, setelah mereka pergi, Mark, Walter, Melanie, dan temannya mulai berpesta. Walter mulai bermesraan dengan teman Melanie, sementara Mark hanya duduk gugup di samping Melanie. Tiba-tiba, pesta mereka terganggu oleh kedatangan seorang diakon yang mengundang mereka untuk ikut pendalaman Alkitab. Rupanya Tanya yang memintanya datang untuk menjaga Mark saat dia tidak di rumah. Keesokan harinya, Tanya meminta Mark membeli beberapa barang di toko bangunan. Di sana, Mark bertemu dengan Carissa, seorang wanita paruh baya yang mengiranya sebagai pegawai toko. Meskipun bukan, Mark tetap membantu dan menjelaskan barang yang dicari dengan antusias. Saat Carissa berjalan pergi, Mark menatapnya, seolah tertarik. Di luar toko, Carissa memintanya datang ke rumah untuk membantu memasang shower baru. Awalnya Mark ragu karena harus pulang membantu ibunya, tapi setelah Carissa menawarkan bayaran, ia pun setuju. Setelah Mark selesai memperbaiki shower di rumah Carissa, wanita itu membuka jubahnya dan berkata ingin menguji showernya. Ia lalu menggoda Mark untuk ikut mandi bersamanya. Meski gugup, Mark akhirnya membujuk dirinya sendiri untuk ikut. Mark kemudian membuka bajunya dan masuk ke kamar mandi bersama Carissa. Hari itu, mereka bercocok tanam berkali-kali, di hampir seluruh bagian rumah, mulai dari dapur, kamar tidur, hingga kamar mandi. Saat pulang ke rumah, Tanya menyadari anaknya terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya, Mark menceritakan pengalaman itu kepada Walter, yang tak percaya dengan apa yang ia dengar. Malamnya, Tanya bertanya mengapa Mark berdandan rapi. Ketika ditanya apakah ia akan pergi dengan Melanie, Mark menjawab bahwa ia akan berkencan dengan orang lain. Saat kencan, Mark menceritakan tentang aplikasi yang sedang ia kembangkan. Carissa lalu menyebutkan bahwa ia memiliki teman di perusahaan Intel yang mungkin tertarik dengan proyeknya. Mark tampak antusias. Carissa kemudian berkata bahwa jika ia membantunya, maka ia juga menginginkan sesuatu sebagai imbalan. Ia membisikkan sesuatu kepada Mark dan lalu pergi ke kamar mandi. Saat Carissa pergi ke kamar mandi, seorang pria mendekati Mark dan memperingatkannya agar segera pergi sebelum semuanya terlambat. Namun, Mark hanya mengabaikannya. Tak lama kemudian, Carissa kembali, dan mereka pergi ke rumahnya. Malam itu, Mark menginap di sana. Keesokan paginya, Tanya memarahi Mark karena semalam tak memberi kabar sama sekali. Ia mulai khawatir, merasa anaknya tidak lagi bersikap seperti biasanya. Sebelum Mark pergi, Tanya berkata bahwa ia akan menyiapkan makan malam, tapi Mark menjawab mungkin ia tak pulang malam ini. Hari-hari berikutnya, Mark semakin sering menghabiskan waktu bersama Carissa.
Ia mengetahui bahwa wanita itu menjadi kaya karena mewarisi harta suaminya yang telah meninggal 5 tahun lalu. Setelah mengoleskan lotion di tubuh Carissa, mereka pun bercocok tanam di tepi kolam renang. Suatu malam, saat Mark sedang mandi, Tanya diam-diam memeriksa ponselnya. Ia mengetahui nama wanita yang sedang dekat dengan anaknya, Carissa. Sementara itu, Carissa tampak mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia terlihat gelisah, meminum obat, lalu memecahkan cermin dalam amarah. Beberapa waktu kemudian, Carissa datang ke rumah Mark dan memberi kejutan kepada Mark dan ibunya. Tanya sangat terkejut saat menyadari bahwa Carissa ternyata seusia dengannya. Saat makan malam, suasana menjadi canggung. Carissa mulai membahas aplikasi yang dikembangkan Mark, dan mengatakan bahwa proyek itu bisa sukses besar, bahkan bisa membuat Mark melewatkan bangku kuliah. Tanya langsung naik pitam. Ia menegaskan bahwa Mark tidak boleh melewatkan beasiswa Princetonnya. Ia juga menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak menyetujui hubungan mereka. Carissa tidak tinggal diam dan mengatakan bahwa Mark bukan lagi anak kecil. Tanya semakin marah dan menghina Carissa. Merasa tidak dihargai, Carissa memilih pergi dari sana. Mark mencoba meminta maaf, namun Carissa berkata bahwa laki-laki sejati seharusnya bisa membuat keputusan sendiri, bukan terus meminta izin dari ibunya. Sementara itu, Tanya berniat memarahi Mark ketika ia pulang. Tapi sebelum sempat melakukannya, ia melihat putranya pergi bersama Carissa. Sesampainya di rumah Carissa, wanita itu memborgol tangan Mark ke besi pinggir kolam, dan mereka kembali berhubungan. Di waktu yang sama, Tanya mencari informasi tentang Carissa di internet. Ia menemukan bahwa wanita itu juga seorang janda, seperti dirinya, dan dulunya menikah dengan pria tua yang kaya raya. Keesokan harinya, Tanya mendatangi rumah Carissa untuk meminta maaf. Ia mengatakan bahwa sebagai sesama janda, ia mengerti apa yang dirasakan Carissa. Tapi Carissa hanya mencemoohnya dan menyuruhnya pulang. Tanya mencoba meyakinkannya bahwa suatu hari nanti Mark akan sadar dan meninggalkannya. Namun Carissa yakin sebaliknya, lalu menutup pintu di hadapan Tanya. Carissa kemudian meminta Mark untuk tinggal bersamanya. Namun Mark ragu. Ia berkata bahwa ibunya masih membutuhkannya, dan lagi pula, dalam waktu sebulan ia akan pindah kuliah. Carissa kecewa dan menyuruhnya pulang. Sementara itu, Tanya bercerita pada Randy tentang kekhawatirannya terhadap Mark. Randy menyarankan agar Tanya membiarkan anaknya membuat kesalahan dan belajar dari situ. Namun Tanya merasa itu adalah saran yang buruk, karena menurutnya Carissa adalah wanita yang tidak waras. Randy kemudian menyebutkan Melanie, gadis dari pesta ulang tahun, dan membuat Tanya mendapatkan ide untuk mengundangnya ke rumah. Tak lama kemudian, Mark melakukan video call dengan Carissa untuk meminta maaf dan bertanya apakah ia boleh datang. Namun percakapan mereka terputus ketika Tanya memanggil Mark dari bawah. Tanya membawa Melanie ke rumah, dan Mark terlihat senang dengan kehadirannya. Ia segera kembali ke video call dan memberitahu Carissa bahwa ia tidak bisa datang malam ini, dan akan menemuinya besok saja. Carissa pun tampak marah dan kecewa setelah panggilan itu berakhir. Usai makan siang, Tanya mendorong Mark dan Melanie untuk pergi berkencan, bahkan menyuruh mereka untuk pulang sesuka hati. Mark merasa canggung, tapi Melanie hanya tertawa menanggapinya. Mereka pergi makan es krim bersama dan menghabiskan malam dengan mengobrol santai. Pada akhirnya, Mark mencium Melanie, tanpa menyadari bahwa Carissa sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Saat Melanie hendak pulang dan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Carissa muncul dari belakang. Dengan pisau di tangan, ia mengancam Melanie dan mengatakan bahwa Mark adalah miliknya, dan Melanie tidak boleh mendekatinya lagi. Sebelum pergi, Carissa menggoreskan luka di pipi Melanie. Keesokan harinya, Mark mencoba menghubungi Melanie berulang kali, tapi tak mendapat balasan. Ia pun bercerita kepada Walter bahwa ia ingin mengakhiri hubungannya dengan Carissa karena ia lebih ingin mengejar hubungan dengan Melanie. Sore harinya, Walter datang ke rumah Carissa untuk menyampaikan bahwa Mark ingin putus. Namun, ia malah mencoba merayu Carissa dan menawarkan diri sebagai pengganti. Tapi Carissa justru marah dan mengeluarkan pisau. Sementara itu, Mark akhirnya berhasil video call dengan Melanie. Namun wajah Melanie tidak terlihat jelas. Saat Mark bertanya kenapa ia menjauh, Melanie hanya mengatakan bahwa mereka tak seharusnya bertemu lagi, lalu menutup panggilan. Tak lama setelah itu, Carissa menghubungi Mark dan mengatakan bahwa temannya dari Intel ingin bertemu dengannya untuk membicarakan aplikasi yang ia buat. Dalam pertemuan tersebut, eksekutif dari Intel terkesan dengan aplikasi Mark. Namun sayangnya,
Sudah ada perusahaan lain yang lebih dulu merilis produk serupa. Sebagai gantinya, ia menawarkan pekerjaan kepada Mark setelah lulus nanti. Setelah pria itu pergi, Carissa menyarankan agar Mark mengambil pekerjaan itu sekarang saja dan melewatkan kuliah. Namun Mark menolak bantuannya. Ia ingin berdiri sendiri dan membuat keputusan sebagai pria dewasa. Saat hendak pergi, Carissa memukul kepala Mark dengan botol hingga ia pingsan. Sementara itu, Tanya mulai khawatir karena sudah lebih dari sehari tak mendengar kabar dari anaknya. Ia mencoba menghubungi Walter, tapi sahabat Mark itu juga tak menjawab. Saat Mark terbangun, ia mendapati dirinya terikat di dalam ruang sauna. Carissa menyebut bahwa ia pernah melakukan hal serupa pada mantan suaminya. Sebelum meninggalkannya, Carissa melukai Mark dengan besi panas dari sauna. Di sisi lain, Tanya yang makin cemas meminta bantuan Randy, tapi pria itu hanya bingung dan tak membantu sama sekali. Carissa kemudian mengirim pesan ke ponsel Tanya, berpura-pura sebagai Mark, agar Tanya tidak curiga. Beberapa saat kemudian, Tanya tiba di rumah Carissa. Wanita itu menyambutnya dan memberinya sepasang borgol. Ia mengatakan bahwa jika Tanya ingin melihat anaknya, ia harus mengenakan borgol tersebut. Carissa kemudian membawa Tanya ke hadapan Mark, yang masih terikat, dan meninggalkan sepucuk pistol. Ia memberi Tanya dua pilihan, menembak dirinya sendiri, atau menembak anaknya. Sementara itu, Randy mulai gelisah karena tak bisa menghubungi Tanya. Ia akhirnya memutuskan untuk mencarinya. Berjam-jam berlalu di dalam sauna, dan Mark serta Tanya mulai kehilangan kesadaran. Tanya hampir menembak dirinya sendiri demi menyelamatkan anaknya, tapi kemudian ia mendapat ide. Carissa, yang mendengar suara tembakan, segera menuju sauna dan mendapati Tanya tergeletak di lantai. Saat hendak memeriksanya, Tanya menyerangnya dengan batu. Pertarungan pun terjadi antara keduanya. Dengan segala tenaganya, Tanya berhasil menekan kepala Carissa ke atas batu sauna panas hingga wanita itu pingsan. Mark dan Tanya akhirnya berhasil keluar dari sauna. Namun Carissa mengejar mereka dengan niat menyerang. Tepat saat ia hendak melukai mereka, tiba-tiba ia ditusuk dengan besi pemanas oleh Randy yang datang menyelamatkan mereka. Tak hanya itu, Randy juga menemukan Walter terikat dan tersembunyi di dalam sebuah tong sampah di sekitar rumah. 1 bulan kemudian, Mark bersiap berangkat ke perguruan tinggi. Melanie ikut menemaninya. Tanya, yang sebelumnya begitu protektif, akhirnya memberanikan diri untuk melepaskan anak sematawayangnya. Ia tampak emosional saat melepas kepergian Mark. Sesaat setelah mereka pergi, Walter muncul bersama pacar barunya, seorang janda kaya berusia lanjut. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.